kenapa Yesus mengajarkan tentang salib menyebabkan orang-orang masuk neraka, tapi Kristen terbalik, salib menyebabkan orang-orang masuk surga. Mana yang betul, Kristen apa Yesus? Keturunan para penyalib itu dikatakan Yesus, penuhilah takaran nenek moyangmu. Ya, penuhi takaran nenek moyangmu, kata Yesus. Maksudnya Yesus yang mengatakan di sana bahwa mereka tidak akan mungkin lolos dari neraka karena separuh dari nabi-nabi yang diutus oleh Elohim mereka salibkan. Maka jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin engkau akan meluputkan diri dari api neraka? Jadi salib ini menyebabkan orang-orang masuk neraka menurut Yesus. Sedangkan menurut Kristen, salib ini justru membuat orang Kristen masuk surga. Itu gimana? Yang mana yang pola yang betul? Polanya Yesus kah dalam menetapkan perkara, atau Kristen yang benar? Silakan. Saya tidak tahu ya narasi dari mana Bang Juma kutip. Tapi kalau Bang Juma katakan bahwa orang terkutuk itu masuk neraka, yes, karena memang itu dalam syariat orang yang tidak taat hukum itu pasti terkutuk dalam Ulangan 28. Jelas itu. Jadi saya ingin pastikan dulu Bang Juma mengerti atau angkat dari mana dalilnya bahwa yang terkutuk itu masuk neraka. Bisa pastikan ke saya itu dari mana konteksnya. Baik, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 23, Bang. Matius 23 kalau kita lihat, Yesus di sana mengecam, celakalah, 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 celakalah. Nah, poin 32-nya dikatakan, penuhilah, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Wahai ular-ular, wahai ular beludak, bagaimana mungkin kamu meluputkan diri dari neraka? Sebab lihatlah, aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Taurat, separuh di antara mereka kamu bunuh, kamu salibkan. Makanya dikatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, yaitu menjadi orang neraka, akibat daripada menumpahkan darah orang benar, yaitu menyalib orang yang benar. Silakan. Oke, kalau itu separuh nabi disalibkan itu tidak benar ya. Artinya narasi Bang Juma masih ada keliru. Tapi kalau para nabi memang ditolak dan dibunuh, bias benar dalam perjanjian lama itu benar tuh. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaannya yang Bang Juma mau narasikan ini, dari tadi saya lihat bahwa salib itu apakah salib itu merupakan penebusan dosa sebenarnya? Karena saya belum menemukan pertanyaan Bang Juma soal salib. Iya, ini tema saya gini, Bang. Orang Kristen mengatakan salib itu menebus dosa. Ini konsep dari Kristen kan? Iya kan? Nah, sedangkan Yesus mengatakan salib itu menyebabkan keturunan pelaku penyaliban menjadi orang neraka, disebabkan karena mereka menyalib separuh dari nabi-nabi, bahkan membunuh mereka. Matius 23 nomor 32 33 itu dalilnya, Bang. Ya, karena mereka sendiri kan melakukan kehendak itu sebagai orang-orang durhaka kan. Karena memang membunuh itu kan perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan kan. Ya, itu betul itu. Nah, dan orang-orang itu, orang-orang yang melakukan pembunuhan itu adalah dimaksudkan nanti di bagian kitab suci berkata mereka orang-orang yang durhaka.
Nah, sekarang spesifik apa yang Abang mau cuma tanyakan? Kenapa Yesus mengajarkan tentang salib menyebabkan orang-orang masuk neraka, tapi Kristen terbalik, salib menyebabkan orang-orang masuk surga? Mana yang betul, Kristen apa Yesus? Salib itu kan penebusan dosa ya. Kalau Ya, itu kita lihat Kristen di- punya merek, punya produk. Tapi kalau Yesus produknya bukan. salib itu menyebabkan Salib- dosa. No. Itu Yesus sendiri yang mengatakan itu, Bang Juma. Di dalam Markus Nah, itu loh. misalnya, dalam Markus 10 misalnya, saya bacain dulu ya. Ya boleh, silakan. Ya. Silakan. Markus 10 ayat berapa ini? Ya, ayat 45 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan ini, bahwa salib itu menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan orang Kristen. Memulai. Apakah di situ dari- bercerita salib, Bang? Markus 10 itu bercerita salib ya? Iya, betul. Penebusan itu melalui salib kan. Di mana kita lihat dikatakan di Markus- sana, Bang? Bukan, yang di Markus 10 tadi, apakah itu bercerita salib? Iya, kan kita lihat simpulkan nanti kan penebusan dosa melalui salib kan. Lah itu kok bukan, Anda memaknai pernyataan Yesusnya dengan salib, padahal itu nggak bercerita tentang salib, Bang. Ya, kan untuk memberikan nyawanya. Jadi Yesus datang untuk memberikan nyawanya, dan kita tahu nanti Yesus memberikan nyawa lewat apa? Melalui salib kan. Oh enggak juga, bukan begitu maksudnya. Anda sebagai Oke, orang, sekarang saya mau baca lagi ya. Matius 26 misalnya. Oke, Matius 26 ayat. menyerahkan nyawa kalau di Kristen itu salib, padahal bukan begitu maksudnya. Ya, sebentar ya. Artinya kita lihat konsepnya, nanti kita merujuk kenapa kita simpulkan ya. 20 Ya kalau konsep Kristen, itulah Bang, itulah makanya saya katakan, apakah salib ini komedi putar? Konsep Kristen, salib itu menyelamatkan. Konsep Yesus, salib itu membinasakan. Beda konsep Yesus dengan Kristen gitu loh. nanti kita memang lihat makna ya dari misalnya di Mazmur 22 lalu Yesaya 53 itu semuanya merujuk semua narasi kitab suci itu merujuk pada akhirnya kepada penyaliban, dan hanya metode itu yang cocok dengan apa yang sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Misalnya menusuk kakinya, menusuk jantungnya, dan kemudian kita lihat di dalam penyaliban Kristus dalam perjanjian baru itu cocok. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa memang penembusan darah lewat kematian Kristus dalam metodenya yaitu penyaliban itu. Cocok karena dicocok-cocokkan Bang. Tidak, bukan dicocokkan, tapi memang faktanya itu. Iyalah dicocok-cocokkan. Kenapa? Karena penyaliban terjadi lebih dulu, baru muncul bukunya, perjanjian baru. Jadi penyaliban ini terjadi lah, habis itu banyak penulis-penulis yang mencocok-cocokkan keadaan itu. Berbeda sekiranya buku Anda lebih dulu lalu ada penyaliban, tapi ini kan penyaliban lebih dulu. Dan ketika Anda membawa Yesaya 53, itulah yang diterangkan Yesus di dalam Matius 23, yang pada intinya Bang, saya ingin orang Kristen ini bisa mendobrak ucapan Yesus bahwa Yesus itu keliru gitu loh. Yang benar itu salib menyelamatkan. Kan kita sudah membaca data tuh, di mana data itu adalah konon ucapan Yesus. Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu yang telah membunuh para nabi. Ya, Maka itu Yesus bagaimana mau mungkin, mengatakan wahai bahwa kamu,
para nabi memang dibumbun kan, ada perjanjian lama. Pembunuhnya itu adalah ular beludak. Betul. Keturunannya disebut keturunan ular beludak yang tidak akan lolos dari api neraka, disebabkan karena menyalib para nabi. Data itu bang, itu Yesus yang katakan. Tidak ada menyalib para nabi ya, membunuh para nabi, betul ya? Ada bang, dalilnya Coba Matius 23 nomor 33. Oke, Kalau saya yang baca kan Anda anak percaya. Oke, Silakan. Oke. Silakan bang. Ya, Lukas 23 ya. Iya, Matius. Oh, Matius ya. Baik. Ayat berapa tadi Bang Juma? Mulai dari 32 sampai 34 abang. Oke, 32 ya. Iya. Jadi penuhilah dia juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku akan mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, separuh di antara mereka yang kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain kamu salibkan bang. Betul. Ya. Ada kan? Ada. Jadi menurut Yesus, salib itu membinasakan. Menurut Kristen, salib itu menghidupkan. Yang mana yang betul? Yesus apa Kristen? Artinya waktu dibumbun dan binasakan itu akibatnya kan durhaka kan, neraka kan. Neraka. Akibat daripada bukan. Tindakan penyaliban. Betul. Jangankan pelakunya, keturunannya aja tidak bisa lolos dari neraka. Betul. Saking tidak bolehnya menyalib orang benar itu. Saking seriusnya dosa akibat penyaliban itu. Itu dia. Betul. Terus dari mana konsepnya? Justru orang Kristen selamat dari penyaliban. Akibat dari membunuh Yesus, orang Kristen yang selamat. Kok bisa? Bedakan dulu ini bahwa nenek moyang mereka membunuh para nabi tentang Injil kan, memberitakan bukan Injil, maksudnya memberitakan firman Allah, kebenaran. Nah, Yesus dibunuh, memang dia sendiri mengatakan dia menyerahkan nyawanya kan untuk tebusan bagi banyak orang. Jadi nggak ada hubungannya dengan salib itu, abang. Nggak ada hubungannya dengan salib. Dan memang nanti kita lihat salib adalah jalannya, metodenya. Di mana Yesus itu? Silakan. Oke. Metode salib. Oke, Efesus ya. Kan Paulus bang. Ya, Paulus ini saya sebagai orang Kristen mengaku semua tulisan Paulus adalah ilham dari Tuhan kan. Jadi apakah Bang Juma tidak terima? Enggak terima karena yang Kristen. Jadi saya menyampaikan masalahnya bang. Saya sudah bilang tadi bahwa penyaliban lebih dulu terjadi. Habis itu muncul orang-orang yang mencocok-cocokkan kemudian tentang tragedi penyaliban dengan konsep keyakinan mereka bahwa mereka selamat dengan darah Yesus. Sementara Yesus justru menekankan bahwa penyaliban itu menyebabkan orang masuk neraka. Paulus datang menjual, beda jualan Paulus. Salib itu menyebabkan orang Kristen masuk surga. Kira-kira yang benar siapa, Paulus atau Yesus? Kan begitu ceritanya. Sebentar, tidak ada perbedaan, tidak ada kontradiksi di sini. Kalau Bang Juma lihat, saya sudah sampaikan tadi di Matius berapa itu, Markus 10:45, Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang untuk menyerahkan nyawanya. Nanti kita lihat dalam bentuk ternyata penyaliban, dan Efesus menegaskan, Paulus sedang menegaskan kematian Kristus. Jadi tidak ada kontradiksi. Misalnya saya baca ya, saya membacakan di dalam Efesus 2 ayat berapa ya? Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam
satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi salib penebusan adalah pendamaian dosa. Begitu. Ya, kan Jadi nggak nyambung Paulus kan? menjelaskan. Justru Paulus tidak ada yang nggak nyambung. Sinkron Nggak nyambung. jadi Penyaliban menurut Yesus, Bang, penyaliban menurut Yesus ya membuat orang dan pelakunya dan keturunan dari pelaku itu menjadi orang neraka. Menurut Paulus, penyaliban itu mendamaikan dosa, menyelamatkan orang. Saya mengatakan bahwa ini alat dipakai Paulus untuk menggait dan menjerat orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Justru itu Lah, iya dong. seperti yang biasanya orang-orang seperti Bang Juma narasikan, seperti yang tadi kita baca di dalam Matius 23 kalau tidak salah, maka Paulus sedang menjelaskan di Galatia 3 ayat 13 itu Yesus sendiri menanggung kutuk yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam durhaka itu. Hukum Taurat Itu kalau di Ulangan 28 itu jelas tuh, yang tidak taat itu kutuk, yang taat itu di mana di Ulangan 28 itu, Bang? Oke. Di mana silakan. Ulangan 28. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ini karena Bang Juma nggak ada teman, saya lewat tadi makanya saya singgah Bang Juma. Oke. Oke, Ulangan 28 itu juga ada ya di mulai ayat pertama misalnya ya. Oke. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian dan selanjutnya. Ya. Diberkatilah. Jadi orang yang mendengarkan perintah Allah, melakukan perintah Tuhan, hukum-hukum itu dalam perjanjian lama dikatakan diberkatilah, jadi orang berkat. Tapi di ayat ke-15 ya, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi jelas dalam Ulangan 28, yang taat itu diberkati dan yang tidak taat itu dikutuk. Gitu. Makanya kekuatan Kristus itu menanggung kutuk itu yang harusnya ditimpakan kepada kita sebagai manusia. Maksudnya Yesus yang dikutuk sama Tuhan ini ceritanya. Mengambil posisi terkutuk. Iya. Itu yang dimaksud, itu Yesus yang dikutuk berarti. Iya, di dalam kemanusiaannya dia mengambil posisi, tapi bukan dalam status dosa manusia ya. Bukan sebagai pelaku. Berarti Yesus yang dikutuk nih ceritanya. Dia mengganti posisi kita. Makanya diistilahkan penggantian. Yes. Iya, berarti yang dikutuk sekarang adalah Yesus kan? Iya, dia menanggung kutuk itu. Berarti Yesus ke neraka dong. Tapi persoalannya Yesus kan tidak masuk ke neraka kan. Jadi beda. Kutuk karena dosa, berarti dosa. Berarti nggak cocok, Bang. Nggak cocok berarti kalau dia menanggung saudara menanggung hukuman dosa, makanya harus mati. Kan kata di Roma kan, Roma itu kalau salah 3 berapa ya, upah dosa ialah maut, kematian. Maka Yesus harus mati, upah itu tanggung. Jadi Yesus ditimpakan semua, kematian itu membuktikan bahwa dia sudah menanggung dosa. Nah, inilah yang dosa, ya. Kalau tadi yang Bang narasikan misalnya dari perjanjian lama, kutuk dalam dosa, tabiat, maka memang masuk neraka. Tapi persoalannya Yesus tidak masuk neraka kan. Akhirnya dia bangkit dan naik ke surga, membuktikan bahwa kutuk yang ditanggung bukan dosanya, bukan tabiat, tapi statusnya yang tanggung.
Oke. Jadi bedakan Jadi gini, Bang. Ya silakan Bang. Oke. Sebenarnya ketika hukum Taurat itu tidak dijalankan oleh orang-orang Kristen, memang ada perintah untuk orang Kristen tentang Taurat. Kan datanya, apabila kau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan, menjalankan dengan setia segala apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan berkat. Kan begitu. Terus sebaliknya, tetapi apabila engkau tetap putus-putus. Tetapi apabila engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala apa yang kuperintahkan, baik berupa ketetapan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan terkutuk, akan datang kepadamu kutukan itu. Nah, sekarang ketika Yesus harus menanggung kutuk, kutuk itu ditanggung untuk siapa? Untuk orang Kristen atau untuk orang Yahudi? Untuk semua orang. Nah, disinilah nggak sinkronnya. Karena Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi kalau Yesus mati menanggung kutuk, berarti untuk orang Yahudi doang. Kenapa harus menanggung orang di luar Yahudi? Bukankah yang dikatakan di sana hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi? Berarti kalau orang Yahudi tidak taat, Yesus yang dikutuk untuk menembus orang Yahudi, bukan orang Kristen. Gak ada hubungannya dengan orang Kristen. Karena hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Awalnya kita lihat bahwa Yesus memang datang secara lokal untuk Israel. Enggak masalah hukum Taurat. Tapi untuk Taurat ini, Bang. Betul, hukum-hukum juga itu adalah berlaku untuk Israel, kan? Iya. Nah, ketika ketika Yesus datang dan kemudian kita lihat dalam perkembangannya, Yesus perintahkan juga untuk seluruh bangsa, kan? Di Matius 8 ayat 19. Di mana? Aduh, enggak, itu setelah keluar dari kubur. Maksud saya, ini betul. Kan Yesus menurut Anda adalah menebus dosa Taurat, orang-orang yang melanggar Taurat. Orang Kristen tidak pernah melanggar Taurat. Orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia tidak pernah melanggar Taurat. Kenapa? Karena Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Yahudi. Contoh, ketika dikatakan jangan engkau makan babi, orang Kristen mau makan babi tidak dihitung dosa. Dihitung dosa enggak, Bang? Orang Kristen kalau orang Kristen makan babi dihitung dosa enggak? Kalau sekarang enggak, dulu pada saat kemudian hukum Taurat itu belum ada penyaliban. Berdosa enggak orang Roma ketika makan babi? Orang Yahudi memang ada larangan spesifik tidak boleh makan babi, kan? Babi. Kalau orang Roma makan babi berdosa enggak? Dalam hukum Taurat. Iya, orang Yahudi ya berdosa kalau makan babi. Kan hukum Taurat itu termasuk soal makan itu membedakan dia dengan bangsa-bangsa lain, kan? Jadi, ya, nah sekarang kalau orang Roma makan babi berdosa enggak? Kalau dia sebelum penyaliban? Tidak berdosa dong. Tidak berdosa. Berarti Yesus disalib, kalau Anda paksakan dia disalib untuk menebus orang Roma atau orang Yahudi? Penebusan itu memang khusus, penebusan dosa itu ya untuk semua orang dong, Bang. Dari mana dosanya orang Roma? Oke. Dari mana dosanya orang Roma? Dosa apa yang dilakukan oleh orang Roma? Oke, hukum itu kan bukan hanya soal makan babi, bukan hanya soal sunat, tapi kita lihat ada hukum moral, kan? 10 hukum. Di mana hukum moral itu untuk Roma? Itu apa memang semua? Aduh, di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk orang Roma? Sebentar ya. Ya, silakan. Gak ada hukum Taurat itu untuk bangsa lain, gak ada.
Inilah saya katakan penyaliban itu adalah komedi putar, dibuat sedemikian rupa bagi orang yang tidak mengerti untuk percaya, untuk terjerat ke situ, padahal nggak ada. Penyaliban bagi Yesus adalah kutukan besar yang Tuhan berikan kepada pelaku dan keturunannya sehingga mereka dihukum neraka. Itu menurut Yesus. Tiba-tiba puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan berabad-abad, bertahun setelahnya muncul konsep yang mengatakan penyaliban justru menyelamatkan. Kan komedi putar jadinya. Oke, jadi kita lihat ya Bang, di Kejadian 12 ayat 3, ini jelasin ya. Jadi Kejadian itu terkait Abraham itu Bang. Iya, Kejadian 12 ayat 3, oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat mulai dari rentetan dari Abraham saja, ya, semua itu jangan ambil semua muka bumi. Tidak Bang, Kejadian 12 ayat 3. Coba dibaca dari awalnya. Oke, sebentar. Nah, ini cocokologi aja kan, cocokologi kitabnya Yahudi diambil hanya untuk melegalkan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Yesus. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu seluruh bangsa akan diberkati. Kan begitu dalilnya. Aku akan memberkati orang-orang memberkati. Iya betul. Terus apa hubungannya dengan orang Roma? Apa hubungannya dengan orang Roma? Di mana orang Roma mengutuk Abraham? Ya itu artinya bahwa nanti semua orang yang masuk dalam garis keturunan itu menjadi bagian dalam hukum-hukum itu kan. Karena hukum apabila memberkati Abraham. Ya itu artinya orang bahwa Roma mana ada memberkati Abraham? Ini pencipta hukum ya kan, di situ diberikan oleh sebentar, pertanyaan saya dulu. Hukum ini kan diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan itu artinya kepada Bani Israel. Betul, awalnya untuk Bani Israel, dan setelah itu kita harus perlu seluruh umat manusia. Abang ini membahas tentang Taurat, tapi ujung-ujungnya lari ke Abraham. Abraham itu bukan Taurat Bang. Bedakan antara Taurat dengan Abraham. Abraham bukan penganut Taurat. Oke, coba sekarang lihat ya Keluaran 12. Kita baca Keluaran 12. Ini saya bilang rentetan loh, rentetan. Jadi kan ada kronologi yang ingin mau saya sampaikan. Tidak berhenti di situ. Nanti kita lihat Keluaran 12. Apa lagi? Abang ini. Santai Bang, santai. Anda kan ingin melihat apakah ini hukum ini berlaku untuk termasuk orang Romawi kan begitu. Dan saya sedang ingin menjelaskan itu berdasarkan kitab suci. Ya, Keluaran 12 ayat berapa? Ya, 49. Saya baca ini. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Ya. Kalau itu sudah dari sejak kejadian 12, kejadian 17, memang orang asing yang tinggal menetap di bawah kemudian penguasaan orang Yahudi, betul. Ini yang saya tanya, orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia, apa hubungannya coba? Ya nanti kan kita kemudian kayak di Kisah Para Rasul 16 ya, itu hukum-hukum itu juga berlaku bagi non-Yahudi. Kan mulai perkembangan itu. Ya, berarti ada yang nyamar menjadi serigala, domba di situ. Jadi ada yang menyamar. Berarti ada yang menyamar jadi domba. Tuntutan, makanya saya bilang tadi, mulai dari Yahudi, orang asing, lalu mulai lagi dalam Kisah Para Rasul 16, kita lihat di situ perkembangan Injil kan.
Iya, ya. Enggak, maksudnya hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya mengikat Bani Israel. Kenapa Anda masuk ke dalam situ? Habis itu beri hukum agamanya orang. Tidak Terlalu untuk berat Israel. itu. Setelah itu kan kita lihat ya, Yesus mengatakan bahwa Siapa aku datang yang- pada domba-dombaku, tapi domba-domba yang lain juga ada. Domba-domba yang Ya, lain itu domba-domba bisa yang masuk dari dimaksud segala- itu. Domba itu keturunan Domba-domba itu Yakub. datang dari betul. Domba-domba itu. Nah, terus kenapa yang bukan pertama, keturunan Yakub juga ngaku domba? Kedua, Yesus juga berkata, aku juga datang pada domba-domba yang lain. Nah, kalau Iya, Anda lihat dalam domba yang lain itu maksudnya domba di luar aule. Aule itu halaman Yerusalem. Karena di luar Yerusalem masih banyak juga keturunan Yakub yang sudah berpencar, terpecah belah. Itu maksudnya. tidak Masih ada terbatas ke situ. masih ada lagi Enggak. lah, Karena yang kita punya lihat yang punya gelar, abang, yang punya gelar domba itu Bani Yakub. Permasalahannya, Awalnya. apakah pada saat Yesus datang ke bumi, keturunan Yakub semuanya ada di Yerusalem? Tidak, udah berpencar. Baca Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari keturunan Yakub aku pencarkan, aku tebarkan seperti ke seluruh penjuru mata angin. Itu yang dimaksud. tidak seperti itu. Karena itu Lah, Yesus kenapa? berkata bahwa ke domba-domba yang lain, itu bisa diterjemahkan juga bahwa suku-suku lain, bangsa-bangsa yang lain, jadi seluruh orang. Karena dalam misalnya Yohanes 3:23, Yohanes 3:23 kan jelas ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menurunkan segitu. Jadi untuk semua 13. orang di situ. Jadi kategori sudah Iya, awalnya iya, untuk betul. Israel, sebentar ya. Awalnya untuk Israel, Bani Yakub, tetapi kemudian kita lihat Yesus perintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Jadi ini kategorinya. Jadi berlaku bagi orang-orang seluruh dunia, seluruh umat manusia, termasuk Bang Juma. Kalau Bang Juma menerima Kristus, kan begitu. Kristus, saya nggak terima Kristus Ya, yang makanya. datang ke Kristen itu Bang Juma, Kristus yang saya- berbeda, Bang. Baik, saya ingin bertanya. Kristus Anda yang Anda sembah di gereja itu bukan Kristus utusan Tuhan, kan? Itu Oke, beda. nggak apa-apa. Itu Kristus lain itu. Ya, baik. Itu Yang jelas- fakta. Itu Yesus sendiri yang mengaku itu. Oh tidak ya, itu Yesus Kristus anak Allah itu yang sudah disalibkan. Bukan. Itu Bang Kristus Juma, saya palsu mau bertanya. yang datang. Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Karena udah larut malam ya. Saya udah lama bertanya tentang hal ini, tapi tidak ada penjelasan yang akurat. Ada teman-teman apologi Islam juga pernah berdebat dengan saya dan saya tidak mendapat kesimpulan yang baik. Mungkin dari Bang Juma saya dapatkannya. Pertama, Bang Juma, bahwa orang yang mati dalam keadaan Islam itu pasti jaminan masuk surga. Betul apa tidak, Iya. Bang Juma? Betul. Oke, baik. Betul. Baik. Kalau begitu, kalau itu jaminannya, kalau begitu, kalau Iya. itu jaminan, lalu untuk apa setelah mati ada timbangan menakar? Betul ya, kalau tidak salah, Iya. kalau amalnya berat dan itu beruntung, kalau amalnya ringan Iya. itu celaka. Nah, silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi itu bukan cuma di Islam, Bang. Di pengajaran Yesus juga ada itu. Yohanes Anda 5 nomor fokus- 29, Anda fokus di manusia akan ajaran Anda dulu. dibangkitkan. Sabar Anda dulu. fokus di ajaran. Sabar dulu, Abang sabar dulu. fokus dulu, Sabar jangan- dulu. Sabar dulu, sabar. Bang Juma, Sabar kita dulu, Bang. fokus kepada abang. Sabar dulu. Oke, silakan. Sabar dulu, Bang, sabar. Oke, Jadi siap. seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya, kecuali satu, jangan Kristen. Kalau Kristen itu tidak diampuni oleh Allah. Itu dalam Al-Qur'an. Itu dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran. Nah, lalu kemudian ketika manusia nanti dihisab amalan baiknya dan amalan buruknya.
Lalu kemudian satu kondisi manusia itu ada dosa yang tidak diampuni. Maka dosa yang tidak diampuni ini harus dibersihkan dulu. Dibersihkan di mana? Dibersihkan di neraka. Setelah dosa itu bersih, baru dimasukkan kemudian ke surga untuk dibalas perbuatan baiknya. Nah, konsep di Islam dikatakan yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalikal yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffiru anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Jadi pada saat manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, pada setelah hari kiamat, terhimpun seluruh manusia, apa kata Allah? Itulah hari pengungkapan dosa-dosa seluruhnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka hidup kekal selama-lamanya di sana. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan menjadi seorang Islam. Seperti itu, Bang. Baik, Silakan. ini cukup tidak konsisten ya. Yang pertama, mati dalam keadaan Islam masuk surga, namun kemudian ternyata ada timbangan. Itu pun kalau berat, apakah langsung ke surga atau kalau ringan bagaimana, Bang Juma? Nah, itu tadi ayatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kan jelas kan dalilnya? Al-Quran surat Taghabun ayat 9. Berarti yang ringan, baik. Berarti dihapuskan dosa-dosanya. Kan gitu. Kan dihapuskan dosa-dosanya. Masuk surga ya. Baik. Ya sudah masuk surga itu, Bang. Kalau sudah dihapuskan, ada yang masuk neraka dosa yang tidak dihapuskan. Ada yang masuk neraka dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah, tapi dicuci. Ada yang langsung masuk surga. Iya, masuk neraka dulu. Ada yang kemudian dihapuskan dosa-dosanya langsung masuk surga. Begitu di Islam. Nah, kalau di Kristen ini yang saya pernah pertanyakan dan belum ada juga orang Kristen yang mampu menjawab. Satu lagi, ketika orang Kristen, satu lagi saya konfirmasi. Silakan. Untuk menegaskan pendapat saya tidak keliru. Sekali lagi, di hadis kalau tidak salah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang masuk dalam surga karena amal, melainkan karena rahmat Allah. Jadi abang bilang bahwa amal yang berat bisa masuk surga. Ternyata Nabi sendiri berkata tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amal. Silakan, Bang. Kan tadi sudah aku bilang jawabannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, apa kata Allah? Aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Itulah keistimewaan Islam. Karena mereka beriman, pada saat mereka hidup, mereka melakukan kesalahan, tapi mereka menyesal, mereka bertobat. Dia tahu ini perbuatan dosa, tetapi ketika terjerumus ke dalam dosa, mereka menyesal untuk melakukan hal tersebut. Tapi nah, kan ketika Anda hadis, mengatakan, tadi hadis ketika Anda mengatakan, iya kan Allah yang ini. Sekiranya manusia, Bung, mulai dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia, usia di bumi 500 tahun lamanya, melakukan amal kebaikan tanpa dosa, menumpul sampai ke langit, maka itu tidak bisa dipakai bayar untuk masuk ke dalam surga. Nggak seimbang antara amal kebajikan yang dikumpulkan manusia dengan kebahagiaan yang diterima kekal di surga. Itu nggak seimbang. Jadi bukan amalan yang setara dengan surga, dengan jannah, nggak setara. Maka yang memasukkan orang ke dalam surga itu adalah ridhonya Allah.
Karena Allah ridha kepada umatnya, kepada makhluknya. Ini makhluk saya yang satu ini, sekalipun dia berlaku dosa, tapi selalu menyesal, selalu ingin mencari kemuliaanku, ingin bertobat kepadaku. Nah, sedangkan ada orang beramal aja terus kerjanya tapi tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa amalanku inilah yang akan membuatku masuk surga. Sombong. Padahal bukan amalan. Yang membuatnya masuk surga itu adalah Allah yang ridha. Allah yang ridha kepada orang tersebut, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi bukan amalan. Makanya kami di umat Islam, puncak iman adalah jangan kamu beribadah karena mengharapkan imbalan surga. Jangan. Dan jangan kau beribadah karena kau takut kepada neraka. Jangan. Tapi ikhlas semata-mata Allah saja. Serahkan kepada Allah. Allah memberikan neraka, silakan. Allah memberikan surga, silakan. Tugasmu hanya beribadah dengan ikhlas saja kepada Dia. Jadi kalau ada orang beribadah kejar amalan, itu akan sia-sia. Itu artinya sebenarnya tidak ada kepastian kan, karena semua tergantung kepada Allah. Dan fungsi amal apa jadinya? Kalau semua akhirnya tergantung kepada Allah, Allahnya Bang Juma, lalu fungsi daripada timbangan itu apa? Nah, ketika kemudian manusia melakukan perbuatan, kan udah aku bilang tadi, melakukan perbuatan baiknya ini tidak setara dengan surga. Tetapi Allah melihat ini hambaku benar-benar mukhlis, ikhlas dia menjalankan kemudian apa yang aku perintahkan dia lakukan. Dan ketika kemudian dia melakukan dosa, dia melakukan penyesalan. Dia melakukan penyesalan, dia melakukan amalan baik, perbuatan yang baik, tetapi dia menganggap bahwa perbuatan baiknya ini memasukkan surga. Itu nggak bisa. Harus Allah yang kemudian meridhai atas terhadap apa yang dia lakukan dalam hidupnya, baru bisa masuk surga. Akan tetapi janji Allah itu tidak mungkin salah. Ketika yang dijanjikan masuk surga adalah orang yang beramal soleh, maka yang dimasukkan adalah orang yang beramal soleh. Makanya kami beramal soleh. Tetapi yang dimaksud beramal soleh sini adalah ikhlas. Lah tidak mungkin juga yang masuk ke surga itu adalah pelaku dosa. Enggak mungkin. Karena Allah itu tidak mungkin ingkar terhadap janjinya. Maka yang mengisi surga adalah orang yang beramal soleh. Tetapi amalan solehnya tidak akan sanggup membayar surga. Tidak ada artinya amalan-amalan yang kita lakukan itu nggak ada artinya. Untuk masuk surga itu nggak bisa membayar surga. Tetapi Allah lah yang melihat kita ini beramal soleh sehingga Allah memutuskan kita masuk ke dalam surga. Seperti itu, Bang. Lalu apa gunanya? Apa gunanya amalan itu ditimbang, dihisab nanti? Gunanya untuk keadilan. Aku masukkan kau neraka, nih lihat amalanmu. Kau lihat sendiri kan? Ah, ini buktinya. Kau ke neraka. Kenapa kau kumasukkan ke surga? Lihat amalanmu. Nih, saya tidak zalim. Qadir Rabbul Jalil. Saya adalah pengadil. Saya adalah hakim yang seadil-adilnya. Kau punya amalan, tengok. Ini perbuatanmu. Di usia sekian kau begini, usia sekian kau begini. Betul? Betul ya Rabb. Ya sudah, Sorry, kau Bang, ke neraka. saya tidak dengar ya. Aduh, ini jaring. Seperti itu adanya, Bang. Seperti itu adanya. Baik, tapi saya lihat akhirnya bahwa tidak ada, saya lihat ada kepastian karena akhirnya semuanya tergantung kepada ridho Allah. Karena kalau Ya, Allah pasti. tidak ridho juga tidak Itu bisa sudah masuk. kepastian. Itu sudah kepastian. Itu sudah kepastian. Pastinya kan- Orang masuk surga karena ridhonya nanti Allah. ada yang masuk. Itu kepastian. Itu sudah kepastian. Karena timbangan berat atau timbangan ringan juga ada yang masuk neraka, bukan? Dicucikan, betul? Tidak ada yang pasti. Tapi menurut tidak Abang, pasti? ya, oke, tapi Bagaimana? karena Bagaimana tidak pasti? Begini loh, Bang. Itu sudah Begini loh, kepastian. Di dalam Al-Quran, sabar dulu. Di dalam Al-Quran Anda baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Apa kata Allah di sana? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang salat, beramal saleh, lalu kemudian mereka menjaga diri-diri mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Pasti kan? Pasti.
yang Firman tidak itu dikatakan bagian itu pasti, tapi persoalannya kan Iya. ada kemungkinan ada kontradiksi bagian-bagian yang lain. Makanya tadi abang saya hadapkan, memang ada bagian-bagian lain saya pernah baca, bahkan ada teman-teman saya beritahu juga. Ada ridho Allah, ada masuk surga. Tapi kemudian ada hadis yang mengatakan ini itu menjadi persoalan. Lalu ada timbangan, lalu ada yang bisa masuk neraka, dicuci dulu masuk neraka. Itu artinya bahkan belum ada kepastian di situ. Belum tentu siapa. Kok nggak ada kepastian orang Cuma ini. dia, Bang, ya. Begini Bang. Orang, dengarkan saya Bang, pantas aja Anda mengatakan tidak ada orang yang bisa membuat saya mengerti. Bukan orang nggak bisa membuat Anda ngerti, Anda yang tidak punya alat untuk menangkap penjelasan. Begini Bang ya, coba runut masalahnya ya. Yang pertama tadi abang bilang ya, dengan matinya ya, mati sebagai muslim pasti masuk surga. Ternyata setelah mati Cuman satu ada yang timbangan. tidak masuk surga, yaitu yang Kristen, orang-orang kafir. Oke, it's okay. Lah, Yesus juga mengatakan itu. Orang Kristen adalah penghuni neraka. Yesus yang mengatakan, bukan saya saja. Tidak ada itu Bang, nggak ada itu. Saya bacakan dalilnya. Silakan. Oke, baik. Dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi. Matius 23 nomor 15. Engkau ahli Taurat, engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kau jadikan dia orang neraka. Pertanyaan saya, siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Tidak ada, bukan Kristen. Paulus bukan orang Farisi. Dia sudah bertobat. Saya tidak mau tahu. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pengikut kalau dia tidak mengatakan dirinya bertobat? Pertanyaan saya, itu adalah ketetapan dari Yesus. Kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, ajaran orang Farisi di luar Yahudi, Islam atau Kristen? Kami Jujur. bukan mengikuti. Tidak. Saya tidak Sama tanya sekali Anda, tidak. saya tidak tanya Anda. Yang saya tanya, pengajaran orang Farisi di luar Yahudi adalah Kristen atau Islam? Bukan Kristen. Jadi orang Farisi mengajarkan agama apa di luar Yahudi? Orang Farisi bukan Kristen. Paulus, Filipi 3 nomor 5, mengaku orang Farisi. Dia sudah bertobat, bukan lagi orang Bertobatnya, ketika dia bertobat bukan lagi orang Farisi. Farisi. Bukan lagi. Dia tidak Lalu orang lagi apa? paham orang Farisi. Lalu orang apa dia? Ya orang Paulus, namanya Paulus dari Tarsus. Oke. Dari buahnya kau dapat mengenal dia, kata Yesus. Pengikutnya buahnya adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Yang disebut di Matius itu bukan orang Kristen. Lalu siapa? Hindu. Di dalam konteks itu bukan orang Kristen, itu penyesat Jadi, dan Hindu. nabi palsu. Itu Hindu. Nabi palsu. Nabi-nabi palsu buahnya itu, Bang. Nabi-nabi orang palsu Kristen. buahnya. Di situ Lalu tidak siapa? Di situ tidak Lalu disebutkan siapa? mereka Lalu penyesat, siapa yang bermujizat penyesat. pakai nama Yesus? penyesat dan nabi-nabi palsu, dan itu bukan orang Iya, Kristen. dari buah penyesat itu kau dapat lihat mereka memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Siapa itu? Islam atau Kristen? Itu dalam konteks itu bukan Kristen. Tidak Lalu disebutkan siapa yang orang memanggil Kristen. pada Penyesat. hari terakhir nanti? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku dengan memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pertanyaan saya kepada saudara, ketika nanti pada hari terakhir orang dikumpulkan seluruhnya pada hari kebangkitan, siapa yang memanggil Yesus Tuhan dan bernubuat, mengusir setan, bermujizat ketika hidup di bumi? Islam atau Kristen? Dalam teks itu bukan Kristen. Tidak
disebutkan sama sekali Kristen. Mereka memang penyesat tidak dan disebutkan nabi-nabi Kristen, Pak. Memang Penyesat- tidak disebutkan. Pertanyaan penyesat saya, dan nabi-nabi yang bernubuat, palsu. mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Dalam teks itu bukan Kristen dan tidak disebutkan untuk Kristen. Itu hanya nabi-nabi dan penyesat-penyesat. Itu bukan Kristen. Kita buktikan, kita Silakan. buktikan ya. Silakan. Oke, Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, Ya. waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa yang datang di abad pertama kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad yang mengaku-ngaku domba, pengikut Yesus? Jawab. Maksudnya gimana? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Ingat, Saulus disebut nabi di Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, kepada Yahudi abad pertama, menyamar seperti domba, menyamar murid Yesus, tetapi dia adalah serigala buas. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang datang di abad pertama kepada murid Yesus, mengaku murid Yesus juga, mengaku utusan Yesus juga? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Pertanyaannya, lihat dulu klarifikasi apa yang disebutkan di sini. Udah. Anda ke gereja, cuci ke gereja. Dalil sangat jelas, data sangat jelas. Tapi karena Anda memang sudah ditakdirkan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, ya Anda harus melilit lidah. Tapi kalau giliran bahas Al-Quran, bahas Islam, wah, otak yang main. Tapi kalau giliran bahas kitabnya, otak dimatikan. Berhenti seketika otak. Kalau bahas Bible, berhenti otak. Tapi kalau Al-Quran yang mau protes, Al-Quran mau dikritisinya, pakai otaknya. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Di mana? Kemana? Siapa? Itu kalau Al-Quran. Tapi kalau giliran kitabnya, udah jelas-jelas diterangkan, dijelaskan. Enggak begitu? Enggak begitu. Yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan bukan Kristen, tapi siapa? Buddha. Itulah hebatnya Kristen itu di situ. Komedi putar. Yesus mengatakan para penyalib adalah ular-ular, keturunannya adalah ular beludak. Tapi ketika Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau lolos dari neraka? Separuh dari nabi yang diutus kau salibkan. Tadi si botak itu mengatakan tidak ada salib di situ. Dibaca kasih dalil, malu lagi. Untung tidak tumbuh rambut di kepalanya berupa rumput. Enggak botak sembarang, teman kita itu botak culas. Botak culas dia. Inilah hebatnya kalian kan, hebat. Maka tidak salah ketika Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina daripada monyet. Itu Al-Quran yang mengatakan. Ada otaknya, manusianya dia. Ditanya tentang dalil kitabnya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan bermujizat? Apa jawabnya? Mbe. Gak berfungsi, langsung error. Otaknya kecil sekali, kayak otak nyamuk. Nyaris tak ada. Itulah kalian. Data sudah disajikan. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ merujuk kepada murid-murid Yesus yang hidup di abad pertama. Berarti di situ sudah ada nabi palsunya.
datang kepadamu. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Siapa di luar Yahudi? Di luar Yahudi ya, bukan Yahudi. Di luar Yahudi. Kenapa? Karena dia serigala yang nyamar Yahudi. Non Yahudi mengaku Yahudi. Siapa di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan? Apa jawabannya? Buddha, Hindu, Islam, Kristen enggak? Enggak dong, Kristen enggak dong. Enggak dong Kristen. Itulah orang licik. Itulah pengikut orang Parisi. 2 kali lebih culas daripada orang Parisi itu sendiri. Jahat sejahat-jahatnya. Makanya pantas mereka kemudian di dalam neraka jahanam. Memang pantas. Memang pantas sekali. Makanya Al-Quran mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Apa kata Quran? Sebagian manusia memang sudah pantas sesat. Kenapa? Karena kepalanya botak tapi tidak ada isinya. Makanya dia pantas sesat dan pantas di neraka. Nah, botak kepala, mati akar. Kenapa? Karena yang ada di dalam ini mendidih terus. Akarnya mati rambut. Rambut tak sanggup. Rambut, kenapa kok hilang di situ? Tidak sanggup saya di situ bang. Kenapa? Culas terus. Isi otaknya itu cuman kapur siri aja yang ada di dalam dengan batu tawas. Kenapa nggak mau jujur? Ya karena oten. Susah. Mau jujur oten, tidak jujur manusia. Nah itulah sebabnya. Celakanya itu di situ. Begitu teman-teman sekalian ya, Anda jadi saksi malam ini kan betapa mereka melakukan dia melakukan putar balik sana sini. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi. Ini kenapa ini orang-orang naik turun ini? Kenapa ini? Halo Juma. Halo juga, buka kameranya silakan. Assalamualaikum Juma. Assalamualaikum. Iya. Berani kau diskusi sama saya Juma? Buka kameramu. Berapa botol kau minum lagi? Jangan kau kasih turun Juma ya. Saya kasih turun kalau kau masih kayak Paulus. Udah Juma. Kalau kau tidak kayak Paulus, pertahankan di sini. Wah, uga Juma. Mamane guhala. Gimana kabar mah? Wai. Apa itu kau bilang kau pemakan babi? Itu ada tema tuh, ada tema tuh. Salib tema wai ku salib apakah komedi putar? Nah, jawablah itu. Juma. Wai uga Juma. Kenapa kau ini? Kenapa? Wai. Saya tidak ngerti bahasamu itu. Itu artinya gimana kabarmu? Ya terserahmu lah. Kau sendiri lihat aku tetap ganteng gagah. Kamu yang mestinya aku tanya, gimana kabarmu setelah tubuhmu penuh dengan daging babi? Masihkah kau kelihatan manusia atau kau sudah karakter babi? Mulai dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut atas itu sat babi di dalam tubuhmu. Apakah kamu sudah memperlihatkan karakter seperti babi atau masih karakter manusia? Kau yang harus kutanya kabarmu, bukan aku. Gitu loh. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma yang ganteng. Malam juga, Saudara Budi, selamat malam. Saudara Budi. Diskusi sama saya aja Bang. Buka kameranya silakan. Buka kamera. Kan sudah sering on cam saya Bang. Buka kameranya. Tuhanmu aja bisa menampakkan diri, masa kau tidak? Ini acak-acakan ini Bang.
muka Nggak ada acak-acakan. urusan. Tuhanmu cuman pakai celana dalam, nggak ngapa-ngapain, dicambuk ke sana kemari, dibawa. Dia masih pede, masa kau kalah? Gitu dah. Masa Tuhanmu percaya diri, kau tidak? Ayo silakan, ini ada tema, apakah salib itu komedi putar? Ya atau tidak? Kalau Anda mengatakan tidak, apa alasannya? Kalau Anda mengatakan ya, apa uraiannya? Silakan. Nah, ini yang tema kemarin belum selesai, Bang. Ini aja, ini. Islam atau Kristen yang masuk neraka. Ya, boleh. Selesai sama saya itu. Iya, silakan. Ya. Tolong tunjukkan jaminan surga untuk agama Kristen. Dalilnya di mana? Silahkan. Ya kalau saya dalilnya ambil di Al-Quran aja, Bang. Al-Imran 55 itu. Coba Anda besarkan, Anda tunjukkan biar penonton semua tahu. Di kitabmu. Tuh, Di kitabmu. Bang, kalau saya nanti pakai kitabku, ya kan penonton sama Anda nggak yakin. Nah, sekarang dengarkan saya. Coba. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa? Kalau di Alkitab nggak ada. Itu dulu. Nabi Isa, Bang. Nah, terus kenapa kamu bawa Ali Imran? Kenapa? Nabi Isa. Ibrahim Udah. Loh, Kentut. ngapain? Nanti aku kirim taiku kau makan. Kau tidak percaya Yesus adalah Nabi Isa, tapi kau ambil Ali Imran ayat 55. Berarti otakmu itu otak babi. Nggak percaya Yesus adalah Nabi Isa, ambil Ali Imran ayat 55. Berarti otakmu otak babi. Tidak bisa bedakan antara taiknya sendiri dengan makanan. Itulah kau. Yoyo Dongo Bahlul lahir dari telur biawak. Kau ditanya, apakah Anda percaya Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak ada di dalam Bible Yesus itu Nabi Isa. Terus kenapa ketika kutanya tentang Kristen kau lari ke Ali Imran ayat 55? Sedangkan yang dibahas di sana di Ali Imran itu bukan Yesus, tetapi Nabi Isa alaihissalam. Berarti kau itu adalah karaktermu karakter kucing, karakter babi. Babi nggak bisa bedakan. Isqalallah ya Isa. Isa di situ dia yang dijelaskan. Apakah Anda percaya dia adalah Yesus? Andai kan Anda mengatakan, ya, saya percaya Nabi Isa adalah Yesus. Berarti kau harus percaya Nabi Isa tidak disalib, kampret. Yo. Kurangi makan tai yo. Jangan terlalu kebanyakan makan tai.